Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast SMA Satria. Baik, hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu, tamu khusus, namanya Pak Zul Akmal. Ya. Pak Zul Akmal ini, mungkin Bapak bisa kenalan dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Zul Akmal, masih belajar guru ekonomi, kebetulan mengaku pelajaran ekonomi gitu Pak. Di sini ya kelas 10 khususnya. Jadi sekarang diberikan kelas 10. Ya, mungkin dilihat spesialis aja kali ya. Satu hobi juga gitu. Ada beberapa pengalaman sekolah sebelumnya. Nah, saya ingin berbagi aja sih sebelumnya. Itu sementara. Baik Pak Zul. Semuanya kita bisa panggil Pak Zul ya ke beliau ya. Oke. Pak Zul ngajar ekonomi kelas 10. Baik. Pak Zul, kenapa Bapak ngajar apa namanya nih? Ekonomi nih. Backgroundnya apa nih? Apakah dari profesional atau memang guru dari awal atau bagaimana? Mungkin ceritain sedikit. Ya, makasih Pak. Jadi dulu itu saya 83 dari pertama kuliah itu. Saya pertama kali yang 6 bulan itu loh, menterinya Pak Daud Yusuf itu, hingga tadinya Desember jadi Juli kan. Itu saya dari APP, Akademi Pimpinan Perusahaan, di bawah Departemen Perindustrian kan. Saya ngambil finance ketika itu. Yang finance itu yang paling susah. Di antara empat jurusan tuh ada marketing, produksi sama SDM. Di jurusan ekonomi? Ya, enggak di APP. Oh, di APP ya. Jadi saya ngambil yang paling susah. Kenapa? Karena saya dulu bingung ngikutin teman tamat SMA itu ikut-ikutan, akhirnya saya nggak diterima. Dulu namanya SKALU Pak, Sekolah Kejuruan atau 5 Universitas. Sekarang kan ada Sipemaru macam-macam gitu kan. Jadi saya pilih UI nggak masuk. Semuanya di UI itu. Tapi diterima di metalurgi lagi, itu MIPA bukan jurusan metalurgi Pak. Logam nih. Nah saya nggak paham, saya bilang udahlah. Tapi alhamdulillahnya nggak lulus, nggak diterima Pak. Kalau diterima, saya nggak bisa menyelesaikan, nggak punya uang. Kenapa? Oh, nggak punya uang. Alasannya ekonomi. Makanya jadi masuk tertarik ekonomi karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi juga ya, karena anak prajurit mana punya duit sih, anak asrama. Jadi sih saya pikir oh iya ada hikmahnya seperti itu. Tapi di sisi lain juga mau berbagi sama generasi muda yang sekarang ini, jangan ikutin teman-teman. Tapi ukur juga, kita punya adik berapa tahun ya kan, mau kuliah juga kan. Kita punya bapak itu mungkin umurnya masih ada nggak 4 tahun ke depan. Jadi ada perhitungan seperti itu. Di 83 itu di APP, terus saya 90-an dari ambil S1-nya di Muhammadiyah Jakarta itu, terus S2-nya di sini. Nah, kebetulan pernah kerja juga di bank, di travel, total 25 tahun. Dan di keuangan semua. Jadi nggak langsung guru ya Pak? Enggak, karena saya ngajar di UT, terus saya terbuka, adik saya bilang, Bang, kenapa ngajar di situ, kenapa nggak ngambil akta, ntar akta habis katanya. Itu persen terakhir tuh Pak, akta 4 itu dihabiskan itu. Tahun berapa itu Pak? Tahun sebelum 2000-an 2009 ya? 2009 ya, pokoknya itu terakhir. Karena dari 18 SKN jadi 32 Pak, makanya saya ambil semua tuh. Alhamdulillah sih, yang penting kan aktanya ya, kalau saya nggak lihat nilai gitu. Artinya hobi sampai sekarang. Jadi Bapak sekarang udah nggak di profesional ya? Pure di guru? Udah habis di guru. Dan ternyata nikmat sekali tuh. Klimaksnya itu kan, nikmat itu jadi guru. Buktinya tiap tahun bulan puasa tuh minimal 2 itu datang minimal alumni. Oh alumni. Bawa anak, bawa cucu. Ada baru 1 sih yang bawa cucu mengantarmu mahasiswa yang saya gitu ya. Jadi silaturahmi itu iya, kalau katanya menurut saya that is mean friendship forever. Luar biasa ya. Oke, itu tadi backgroundnya Bapak ya, kenapa jadi guru gitu kan. Nah sekarang gini Pak, Bapak ngajar di kelas tuh tentang apa ya kalau boleh tahu? Maksudnya buat kelas 10 kan ya? Kelas 10. Kelas 10 kan seharusnya baru semester ganjil ya? 1 ya. Nah itu Bapak ngajar apa Pak di kelas kalau boleh tahu?
Jadi ekonomi yang saya akui itu materi mata ekonomi kelas 10 SMA itu kan ada bertahap. Ya. Yang pertama itu produksi. Kalau sejarah baca sendiri lah ya. Walaupun saya nggak sependapat karena kenapa dari sekarang sampai hari ini masih pakai Kotler mulu. Kita kan banyak bengawan ekonomi, Sumitro misalnya, Ramli, ya kan, Hasan Basri. Banyak lah Pak, tapi saya juga bingung nih kenapa ada maksudnya di buku teorinya gitu. Iya, di buku teori kenapa mesti pakai dia, orangnya udah nggak ada kapan tahu. Iya. Mungkin melenceng sedikit ya Pak Denny. Iya. Kita masih pakai hukum zaman Belanda. Maksudnya ekonominya gitu. Ekonomi dan hukum pidana, hukum perdata. Abang saya kebetulan pengacara. Saya tanya Bang, kenapa mesti pakai? Karena kita nggak cukup orang-orang yang pintar hukum ya kan, ekonomi juga gitu. Kita ekonomi kerakyatan, tapi kenyataannya feodal. Balik ke kelas tadi, kelas 10 itu berjenjang Pak. Jadi kelas 10 itu ada sejarah, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi dan seterusnya ya. Pakai 1 tahun. Saya mau bahas mungkin sedikit di waktu yang ada juga ini. Produksi dulu Pak. Seperti itu. Gimana tuh Pak? Bisa ceritain sedikit ya, tentang jadi apa hubungannya ekonomi sama produksi Pak? Jadi produksi itu di pengertian pemahamannya dulu nih. Yang namanya produksi itu membuat, ya kan, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang lupa. Keywordnya itu bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, ya bisa aja kita dalam ganja misalnya kan, merusak. Bermanfaat itu. Polisi aja kerjaan ya Pak. Dan sisi lain. Masih ada. Caranya di belakang. Anjir. Nah, jadi yang produksi itu pertama pemahamannya dulu. Saya sering kali melihat siswa itu mengartikan sesuatu itu textbook thinking, jadi dihafal. Nah, itu yang saya nggak suka. Makanya saya selalu bilang materi yang PPT atau apa gitu ya contohnya yang saya kasih, kamu harus menyalin dengan bahasa kamu, bukan menyalin itu loh, bukan kopi gitu, bukan. Kamu harus nyalin dan cerahkan ke saya. Jadi dia melihat, dia berpikir, dia menulis kan tiga komponen ya berjalan tuh. Jadi harus paham. Yang penting pertama membuat sesuatu, bisa yang belum ada jadi ada, yang udah ada jadi sempurna. Nanti saya berikan contoh dan bermanfaat. Nah itu. Yang lainnya pengembangannya aja. Jadi yang pertama itu tentang produksi. Tujuannya apa? Nah, kan gitu. Tujuan produksi pertama memenuhi kebutuhan. Jadi ada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia pasti lah. Dan nanti berkembang kebutuhan makhluk yang lain yang bisa membuat ekonomi jadi tinggi, jadi lebih bermanfaat. Bedakan dulu yang needs dengan yang want. Jangan di mix tuh. Need itu kebutuhan yang primer, sekunder, tersier dan seterusnya ya kan, yang utama dan tidak bisa dihindari. Nanti makanya nanti timbul ada barang komplementer, ada barang substitusi, itu pengembangan aja. Jadi kita harus tahu dulu siswanya mana yang needs, mana yang want. Mana yang need kebutuhan sekolah misalnya, saya bercontoh. Anda sekolah itu masuk sekolah seragam itu apa? Aksesoris semua. Yang dari sisi cost juga beda pada ini. Ada yang namanya cost, ada yang namanya expenses. Mereka pengeluaran semua tuh. Katanya kalau cost dia melekat di produknya. Contoh ini kacamata misalnya. Ini kan ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Misalnya amplas nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya ini pakai plastik, ada kemasan packaging, itu udah tambahan yang menambah nilai. Saya bilang sama anak perempuan siswa saya itu, nah kamu kalau rambutnya bagus, kenapa nggak ditutup? Tapi kalau kamu belum tutup, nggak apa-apa. Pakai kuncir 1 atau 2, kan bagus Pak. Tapi kalau 7 dia pakai, 9, orang sakit Pak. Nah, jadi baik juga menurut, kalau berlebihan juga nggak bagus. Jadi uang itu juga harus dibedakan. Itu tujuannya jelas, klasifikasinya juga jelas. Gitu. Nah itu yang produksi ya Pak? Yang produksinya. Masih banyak tuh Pak yang produksi bisa. Perintilannya. Perintilannya banyak banget. Makanya itu saya bikin, saya koordinasi dengan guru yang linear juga di kelas yang lama ya. Kebetulan yang kelas 10 kan saya yang handle nih. Jadi saya tidak perlu guru yang lain, jadi saya minta pendapat aja. Lalu Pak Awet banyak sekali. Jadi pentingnya pengertian, tujuan, syarat-syaratnya, ya kan, terus efek dari produksi itu sendiri seperti apa, prosesnya seperti apa, sampai dia dari produsen sampai ke tangan konsumen. Konsumen pun harus dibedakan. Ada konsumen akhir, end user, ada konsumen saja. Contoh nih,
Pak Denny ke warung beli pulpen satu, berarti Anda end user, pengguna akhir. Tapi kalau Pak Denny beli 100 dus, Anda bukan konsumen akhir, tapi Anda perantara. Ya kan? Agent lah. Ya. Tuh. Saya sebaiknya sama anak-anak yang sederhana aja Pak. Dari produsen ke konsumen. Ada media kan? Karena nggak semua yang diproduksi itu bisa langsung dibeli sama yang konsumen. Iya, betul. Dan memang produsen ada jalur distribusinya gitu. Iya, ada mediatornya. Iya. Itu macam ada warung, ada agen, ya kan? Ada komisioner macam-macam. Saya tanya sama anak-anak, kenapa harga di sini 5, di sini sampai 12 misalnya gitu ya? Apa sebabnya? Ya, sebagian kita kasih tahu juga, tapi mereka secara umum sederhana. Karena tiap level jenjang ini Masih ambil untung profitnya ya, tinggal sekarang seberapa banyak apa saingan-saingan yang mereka kasih. Kayak tiket aja Garuda Pak. Agen travel dapat dari Garuda dulu 9% misalnya gitu kan, dia kasih ke yang pembeli 5 misalnya, tapi yang di sini mungkin dikasih 8, bisa aja. Oh, itu bikin harga tiket beda-beda Beda gitu. tiket, karena keuntungannya kan dia udah dapet tuh, netting 9%-nya itu kan, sekarang tinggal ini. Saya pertanyaannya meluas lagi Pak Denny. Apakah bisa produsen bikin produk, kita nih gak usah jauh sekolah kita aja nih Pak, boleh nyebutin nama sekolah? Iya boleh. Oh, boleh? Punya SMA. Oh gitu, kita bilang nih Satria gitu. PT holding company Satria, company holdingnya ya, itu punya anak perusahaan Pak. Ada PT SMP, PT SMA, PT SMK ya kan. Nah sekarang pertanyaannya, dari 3 produk ini bisa nggak yang salah satunya menjual di bawah harga pokok? Contoh nih, SMP harga pokoknya 10, SMA 15 misalnya, SMK 20 misalnya, karena dia banyak praktek ya. SMP kan 10 nih, kita jual 8, bisa nggak? Saya tanya sama anak-anak gitu. Anak langsung bilang, oh nggak bisa Pak, gitu loh. Kenapa nggak bisa? Kan rugi Pak. Nah, oke, nggak ada masalah. Artinya gini, jadi pengembangan itu yang mereka ngelihatnya parsial gitu loh, hanya SMP saja. Padahal holding ini ngelihatnya secara keseluruhan. Makanya banyak perusahaan, contoh misalnya otomotif ya, awalnya dia bergerak di otomotif, tapi kan suppliernya ban, jok. Sekarang mereka bikin jadi dari hulu ke hilir, semua ban dia bikin, naik perusahaan yang lain. Cuma resikonya kalau rugi ambruk semua tuh, karena keterkaitan ya kan. Tapi kalau enggak itu lagi adanya spesinya berarti. Saya bilang bisa rugi secara angka-angka kan, tapi bisa ditutup dari yang lain. Nah inilah dulu SMA, dulu nih kalau saya lihat grafiknya, kelas 10-nya sekian kelas ya kan. Sekarang turun dulu 7, pertama kita masuk itu gabung 7, 4 ya? Betul 7, 8 dulu Pak kelas 3-nya. 8 ya? Kelas 3 8, 7, 4, 5 ya. Apa 75 ya? 75. Itu digabung ya, yang 7 jadi 6, yang 5 jadi 4 gitu kan. Dan kita bisa lihat tuh grafiknya sebetulnya. Jadi bukan hanya masalah tata kelola keuangan, bukan. Karena tata kelola keuangan juga itu harus transparan semuanya. Hanya ada beberapa yang transparan terbatas, ada yang transparan memang itu kalau di perusahaan kayak gitu Pak. Ya, kita ini kan perusahaan yang berbaju pendidikan sebetulnya. Sama itu. Nah, maksudnya kalau dulu Bapak di profesional, perusahaan itu ada apakah apa ya tadi kosnya itu ya? Kosnya itu bisa dipublikkan gitu, diumumin ke mana ya? Di dalam intern atau hanya manajerial aja yang tahu gitu. Sama brosur umroh. Nah gitu. Jadi tadi yang saya bilang ada yang sifatnya publish, ada publish terbatas. Terbatas itu jelas misalnya Pak Denny di level direksi misalnya kan, karena kewenangannya Pak Denny bisa tidak memberitakan kepada bawahan. Tapi bukan berarti sama sekali nggak disampaikan. Tapi secara garis besar kita juga gitu. Saya Pak Denny sebagai guru, saya ada sebagai guru gitu ya. Saya punya ide nih, berdasarkan pengalaman tadi saya di bank sama di travel gitu ya, bahwa tata kelola keuangan itu begini. Jadi ada rasio itu perbandingan Pak. Jadi nggak kalau kita lihat neraca, ini perusahaan ini bagus segala macam, tunggu dulu mana neracanya.
Jadi neraca itu keseimbangan, jangan salah Pak. Neraca sama cash flow itu sama nggak? Beda. Beda ya. Kalau neraca itu secara keseluruhan semua aset. Jadi bicara neraca itu cuma 3, harta, utang, dan modal. Sebelah kiri harta debat ya, sebelah kirinya utang dan modal. Neraca Pak, bukan neraka, bukan. Karena beda tipis Pak. Iya, ekonomi Pak, bukan agama. Karena beda tipis Pak, gitu kan, beda kayak gitu. Terus apa bahas produksi lagi kelas 10 terus bahas apa lagi Pak? Yang produksi itu banyak ya. Banyak. Sampai faktor-faktor produksi itu apa? Alam misalnya ya kan, terus SDM, alam tuh tanah ya kan, ada di alam udara gitu kan. Oh itu bisa dihitung Pak? Bukan dihitung tapi bagian. Oh. Karena buat kita bekerja itu menghasilkan income, pendapatan itu kan di dalam dari segi akuntansi itu take home pay-nya berapa gitu. Jadi bukan totally tapi yang dibawa ke rumah itu berapa itu sebetulnya. Jadi banyak orang yang tidak punya modal tapi dia punya kompetensi yang tinggi gitu loh. Nah, itu kan modal juga gitu loh. Modal intangible. Intangible betul. Makanya ada yang namanya tenaga kerja SDM. Kalau tadi aset tuh ya, aset yang intangible tadi ya. SDM itu ada yang terdidik, terampil dan tidak terdidik, tidak terampil. Terdidik ini saya kasih tahu ke anak-anak. Anda harus tahu dan dengan bahasa kamu. Terdidik itu adalah melaksanakan tamat pendidikan dengan yang sesuai dengan SD 6, SMP 3, ya SMA 3 ya, dan kuliah mungkin 4 atau 5 dan disertai dengan ijazah. Jadi keywordnya sebetulnya timingnya, waktunya sama, terbatas dan ada bukti ijazah. Terampil waktunya short term, jadi pendek, tertentu paling 2-3 tahun. Nggak sampai itu, kecuali brevet itu panjang Pak, ekspor impor. Jadi kalau terampil itu dia waktunya short, pendek di latihan BLK ya, kayak gitu, dan dibuktikan dengan sertifikat. Nah, jadi jasa. Betul. Bedanya tapi jasanya asli Pak. Asli bisa dilihat ya. Nggak bisa dilihat Pak. Aduh, mana-mana ini. Loh, padahal bahaya. Gitu Pak. Iya. Dan kita harus bilang, kalau kita bilang 5, kalau bagus Pak. Tapi ijazah itu boleh ditunjukin Pak? Harus Pak. Harusnya gitu. Harus. Dan nggak perlu ditunjukin Pak. Banyak kan ada alumni, ada registrasi, apalagi perguruan tinggi bukan kacang-kacangan. Kan di registrasinya ada nomor induk berapa, nomor induk mahasiswa. Selesai. Jadi budaya kita sebetulnya Pak. Makanya kalau nggak kompeten, yaitu Anda tadi masih ada stok malu lah gitu. Nanti lebih ke moral sudah ya. Iya betul. Jadi tadi apa produksi, kemudian SDM tadi SDM. Modal dulu terus SDM tadi terampil kan, terdidik terampil dan tidak terdidik tidak terampil. Dan kita juga tidak. Kalau perusahaan tuh mintanya kayak gimana ya? Mau cari pekerja tuh kayak gimana modelnya? Nah balik lagi yang mau mungkin anak-anak pengen tahu kan, kalau dia lulus, gue harus ngapain? Harus kualifikasi saya tuh sebagai pekerja tuh harus seperti apa? Kan Bapak udah pernah di industri nih. Gimana tuh kalau di perusahaan tuh minta calon karyawan tuh mintanya apa? Mintanya? Ya pertama lihat dulu core bisnisnya apa, bisnis intinya apa, ya kan? Terus dia perlu bagian apa saja. Jadi proses rekrutmen nih. Satu. Yang kedua bagian apa dia itu spesifik tentang bagian itu syarat-syaratnya. Makanya mohon maaf nih, kita di Satria ini betul untung ya, artinya untuk dalam konteks gini, kita punya SMK. Mereka punya pengakuan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Standarisasi BNS, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi misalnya akuntansi anak kakak ya, dia punya sertifikat 3 tahun masanya itu dari BNSP dan itu diuji kelayakannya, emang dia bisa. Jadi dia punya kompetensi. Betul, hukum ya. Jadi dia punya level lebih tinggi daripada SMA untuk angkatan kerja baru. Nah gitu loh. Kelebihannya seperti itu. Jadi kita lihat dulu. Nanti dia terampil gitu ya Pak? Ya terampil, betul. Karena ini kan short term yang 3 tahun ya. Artinya dia layak lah untuk kasir misalnya. Kan beda kasir dengan audit misalnya kan. Atau tim manager atau kasir dan seterusnya. Itu kelebihan dari syarat-syarat tadi ya harus ada. Dan pertanyaannya sekarang, gimana kalau KKN misalnya? Saya melihat KKN itu ada bagusnya Pak. Misalnya gini, praktek.
Praktek kerja. Pakai apa? Ya aplikasinya Minrise Pak. Oh, polusi. Saya bilang Polusi. perlu dan penting. Kenapa gini? Misalnya gini, Pak Dini punya sekolah nih gitu ya, Satria gitu. Terus ajak saya nih, saya adiknya Pak Dini. Justru saya malah kalau masuk bicara rasa malu nih Pak, saya justru berpikir 2-3 kali untuk berbuat macam-macam karena bukannya tanggung jawab kepada lembaga gitu Iya, loh. tanggung jawab moral. Betul. Nah itu tadi adab lagi Pak, balik lagi Pak. Kalau kita, mohon maaf saya bukan ustaz, tapi saya alami Pak. Sepahit apapun, tetap kita harus bicara yang benar, bukan yang bayar Pak. Tuh kan ada lagunya tuh Pak. Gimana Pak? Majuta gentar membela yang bayar. Ada boleh. Lagu zaman dulu. Ada benar ya? Bener ya? Ada makna tuh. Iya. Benar. Jadi balik Itu lagi. jawab saya. Tapi asik Pak. Nah, ternyata kita negara kaya, tapi kita miskin. Ya kan? Jadi sebenarnya Indonesia ini kalau dilihat dari pelajaran Bapak ya, Indonesia sebenarnya ekonominya pakai apa sih Pak? Maksudnya? Kok kita nggak kaya-kaya gitu? Katanya Oh, kapitalis, tapi kita nggak kaya-kaya. Pakai komunis, ya nggak bisa juga gitu kan, bukan komunis kitanya. Kalau dilihat dari pelajaran Bapak. Kalau saya sih sederhana aja ya. Produksi itu kan dibuat harus ada nilai guna, ada manfaat. Jadi ada keberpihakan Pak. Ada keberpihakan kepada masyarakat banyak. Dan di situ ada tadi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dulu. Ini siapa yang terkait dengan produsen, rumah tangga konsumen siapa yang terkait dengan konsumen, terus pemerintah, terus luar negeri. Nah, produksi yang paling ketara tadi pertanyaan Pak Dini tadi, saya lebih melihat daripada hubungan luar negeri. Bicara luar negeri berarti bicara ekspor impor, ya kan? Bicara ekspor impor berarti bicara valuta asing. Bicara valuta asing berarti bicara Valuta asing itu uang gitu ya? Ya, valuta asing ya betul Pak. Nilai Valuta asing uang. itu nilai uang yang di luar negara kita. Inisialnya 3 huruf Pak. Seluruh dunia Pak. Saya ambil contoh nih. Huruf pertama, kedua itu inisial dari negara. Huruf ketiga nama mata uang itu. Contoh, Indonesia IDR, Indonesia rupiah, Malaysia MYR, Malaysia ringgit, dan seterusnya. Kita hafal sendiri. Jadi yang dilihat itu ekspor impor tadi harusnya lebih besar ekspor daripada impor. Kita punya Pulau Madura, garam banyak, ya kan? Tapi Impor aneh kan? Bilangnya lebih murah. Belajar dari Mahatma Gandhi, Satyagraha, Swadesi, satu lagi Ahimsa. Di antaranya right or wrong, bagus betul apa tidak, ini negara saya. India tidak melarang masuk barang asing Pak dari luar negeri, tapi warganya nggak mau pakai. Lu lihat kalau Sakurkan. Yang terakhir tuh mobilnya mobil jadul. Mereka banget, kita harusnya kayak gitu. Jadi bukan hanya sisi yang lain Pak, tapi semua stakeholder, kerennya gitu lah. Bagian-bagian orang dari pimpinan, menengah level, middle sampai ke bawah, itu harus satu visi. Berarti itu yang nggak ada di Indonesia ya? Itu yang nggak dilakukan, ada nggak dilakukan. Ada nggak dilakukan? Terang-terangan komunis melakukan itu, ya kan beda kan? Beda. Ya, jadi nggak ada tuh guru punya baby band, nggak mungkin. Prada punya garasi 4, nggak mungkin, karena udah kelihatan gitu. Nah, kita di sini harusnya ekspor itu dipermudah, dimudahkan, difasilitasi, disekolahkan, diberikan pelatihan, keterampilan, ya kan, dimudahkan regulasinya yang benar. Betul. Dan diutamakan mana skala prioritas. Jadi benar Pak Harto dulu Pak, Pelita walaupun itu kopi dari Rusia ya. Pelita 1, 2, 3, 4 masih ingat ya kita? Pelita bangunan 5 tahun. Tahun 5 tahun. Kalau ada Pelita baru berencana Pak. Kalau Pelita udah jelas jalan. Jadi 5 tahun pertama misalnya agronomi, 5 tahun kedua pembangunan fisik, hotel dan seterusnya. Jadi ada indikator Betul, keberhasilan. ada skala prioritas, indikatornya jelas. Nah, itu yang harusnya diangkat ke permukaan. Impor itu kalau perlu, kalau memang nggak berani melarang, ya dipersulit. Apapun, misalnya nih, kopi. Kopi apa yang paling mahal itu? Yang ada gambar Starbucks. Kan nggak masuk di akal kita.